Halo, kembali lagi di channel Mulia Info, channel pembaharuan yang dapat mengudarkan pikiran. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar teks bacaan dan kerjakan soal untuk pelajaran PPKN kelas 8 bab 2 dengan judul menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan teks bacaan yang judulnya Hidup tanpa hukum dan aturan, mungkinkah? Oke, untuk lebih tahu tentang isi dari teks bacaannya, silakan simak dengan baik video berikut ini. Hidup tanpa hukum dan aturan, mungkinkah? Nanti setelah bacaan teks ini, di akhir akan ada beberapa soal yang menuntut siswa harus dapat berpikir kritis. Diawali dengan kita mungkin memimpikan sebuah dunia di mana tidak ada aturan, tetapi apakah itu mungkin? Manusia memiliki perasaan kuat untuk menegakkan aturan. Bahkan terkadang manusia sampai menindas. Kita semua merasakan adanya aturan yang menekan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang sebenarnya aturan itu ada untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Kita bisa mulai membayangkan hidup di dunia tanpa aturan. Ilustrasi berikutnya, sepak bola tanpa peraturan bukanlah sepak bola. Coba pikirkan bagaimana aturan dalam olahraga, permainan, dan teka-teki. Bahkan ketika seluruh aturan dalam sepak bola bertujuan membuat kita menjadi senang dan bahagia. Aturan catur jika tidak ada, dan kalaupun ada peraturannya dan tidak diterapkan dengan baik, maka dapat memicu kemarahan jika salah satu pemain kalah. Tetapi catur atau sepak bola tanpa aturan tidak akan menjadi catur atau sepak bola. Olahraga itu sepenuhnya akan menjadi aktivitas tanpa bentuk dan tidak ada artinya manakala tidak ada peraturannya. Kebiasaan mengucapkan tolong dan terima kasih yang tampaknya sangat menjengkelkan bagi anak-anak adalah bagian dari apa yang membuat kehidupan sosial kita menjadi bahagia. Tanpa aturan kita tidak akan terbiasa mengucapkan tolong dan terima kasih, dan hal itu akan membuat kehidupan kita menjadi sombong, dan hal itu tidak baik. Peraturan tentang mengemudi di kiri, berhenti di lampu merah, mengantri dalam antrian, tidak membuang sampah sembarangan adalah bagian dari peraturan dalam kehidupan sehari-hari kita. Aturan itu dapat membangun hubungan yang baik di dalam masyarakat. Tentu saja ada sebuah keinginan di antara beberapa orang untuk kehidupan masyarakat di dunia di mana kebebasan individu lebih diutamakan, yaitu boleh bertindak semena-mena dan seenaknya sendiri. Kita kembali ke persoalan sepak bola. Sepak bola memiliki aturan yang sangat ketat. Dulu, sepak bola dimulai dari permainan atau perlombaan dari desa ke desa yang lain, dengan tim-tim yang tidak jelas dan tanpa aturan. Dan ketika itu diterapkan, dapat menyebabkan kekerasan serta kerusuhan di akhir permainan. Tetapi pada akhirnya, setelah beberapa abad, muncul buku peraturan yang sangat rumit harus diterapkan dalam setiap permainan. Bahkan ada badan pemerintahan internasional untuk mengawasi sepak bola, yaitu FIFA. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita butuh makan dan mencukupi kebutuhan kita.
Tapi kebutuhan itu banyak dari warga masyarakat yang membutuhkannya, juga tidak hanya kita sendiri. Sedangkan bahan atau barang yang pada saat itu ada jumlahnya sangat sedikit atau langka. Kalau tidak ada peraturan, maka akan terjadi perebutan barang-barang tersebut. Nah, barulah perlu untuk adanya sebuah pemerintahan atau lembaga untuk memantau dan menyelesaikan permasalahan ini. Sebagai penengah kedua belah pihak, aturan-aturan ini tidak hanya dibuat oleh para pejabat negara dan diterapkan dari atas ke bawah, tapi muncul dari kebutuhan interaksi sosial dan ekonomi di lingkungan tempat kita hidup. Faktanya, kemampuan hewan atau spesies untuk terikat dan menegakkan aturan secara alamiah menentukan kehidupan mereka menjadi baik dan lebih teratur. Secara keseluruhan, manusia dapat mematuhi dan menegakkan aturan sebagai dasar kehidupan sosial dan ekonomi. Sementara manusia membuat dan menjaga aturan dengan menghukum si pelanggar aturan. Simpanse pada gambar yang dapat kalian lihat akan membalas ketika makanan mereka dicuri. Tetapi simpanse tidak menghukum pencuri makanannya. Tanpa aturan, masyarakat akan berada dalam masalah kekacauan dan kehancuran. Pada manusia, aturan berlaku sejak dini. Anak-anak pada usia 3 tahun dapat diajari aturan untuk bermain. Contoh permainannya dalam permainan boneka, di mana boneka yang diam melanggar peraturan menurut anak-anak. Karena bonekanya diam saja, tidak bergerak sama sekali, maka anak-anak akan mengkritik boneka itu, memprotes dengan komentar seperti, boneka itu diam saja, tidak mau bergerak sendiri. Mereka bahkan akan berusaha mengajari boneka untuk melakukan yang lebih baik, yaitu dengan cara menggerakkan dengan tangannya sendiri agar bisa bergerak. Memang, meskipun kita memprotes hal yang sepele seperti di atas itu, aturan tampaknya sudah tertanam dalam diri kita secara alamiah. Tinggal bagaimana kita mampu memahami peraturan yang ada sesuai diri kita sendiri-sendiri. Oke, kita sampai pada pengerjaan soal. Diharapkan dari beberapa soal yang ada, nanti siswa dalam menjawab harus secara kritis. Oke, lanjut pada soal yang pertama. Apakah kalian senang dengan tidak adanya peraturan yang mengatur kalian? Jelaskan alasannya. 2. Jelaskan dengan pemahaman kalian sendiri apa jadinya jika dalam kehidupan kalian tidak ada sebuah aturan. 3. Jika kalian ingin hidup bahagia dan hidup kalian menjadi lebih baik, siapkah untuk mentaati setiap peraturan yang ada? Dan mengapa perlu untuk mentaati peraturan? Soal nomor 4. Cermati pernyataan berikut. Simpanse yang ketika makanannya dicuri oleh simpanse lain, simpanse tersebut akan mengejar dan mengambil makanan dari simpanse yang telah mengambil makanannya. Tetapi tidak ada hukuman untuk simpanse yang telah mengambil makanannya tersebut. Tetapi ketika kalian diambil makanannya oleh teman kalian sendiri, apa reaksi kalian? Marah, lalu merasa jengkel dan tidak terima, lalu terjadi pertikaian atau perkelahian. Dari pernyataan di atas, haruskah kita bersikap sama dengan simpanse
yaitu ketika makanan kita diambil teman kita sendiri dan kita tahu siapa yang mengambilnya. Kemudian kita ambil makanan tersebut dan permasalahan selesai sampai di sini. Tidak ada balasan untuk teman yang telah mengambil makanan kita. Coba jelaskan. Nomor 5, di sekolah saat ini sudah ada peraturan yang dibuat dan kita mungkin saja belum menerapkan dengan baik peraturan yang ada. Usaha atau cara apa yang kalian lakukan untuk menjadi seseorang yang taat pada peraturan? Misalnya peraturan sesama teman agar tidak jahil, peraturan patuh pada perintah guru ketika di sekolah, patuh pada peraturan tertulis yang ada di sekolah, patuh pada saat jam sekolah berlangsung, kalian tidak keluar kelas. Oke, ini ada 5 soal ya, silakan dijawab. Dan terakhir, terima kasih telah menonton dan mencermati dengan baik bacaan teksnya. Excite your students in learning with study arts. Thank you.